dari kotak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok yang ingin mempresentasikan tentang materi pengadilan hak asasi manusia. Saya sebagai moderator ingin mengenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada Waris Al-Firdaus, Ali Fikri Hamdani, Rio, ada Mas Rio, terus Nadia Maulidatul. Di sini dimulai dari saya, kita akan membahas tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, definisi pelanggaran berat hak asasi manusia terdapat dalam penjelasan pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia yakni pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sendiri tidak mendefinisikan pengertian istilah pelanggaran berat hak asasi manusia, melainkan menyebut kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Yang dimaksudkan dengan kejahatan genosida adalah membunuh anggota kelompok, mengakibatkan kerusakan fisik atau mental, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan memaksakan kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Rio. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Eka. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa A. Pembunuhan, B. Permusuhan, B. Permusnahan, C. Perbudakan, yang D. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yang E. Perampasan kemerdekaan atau perampasan secara fisik lain secara sewenang-wenang, yang melanggar atau asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Dan yang terakhir, dan yang F, penyiksaan, yang G, perkosaan atau perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Yang H, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Yang I, penghilangan orang secara paksa, atau yang C, kejahatan apartheid. Selanjutnya, Mas. Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC telah berlaku sejak diratifikasi oleh 60 negara, yakni pada tanggal 1 Juli 2002. Indonesia sendiri belum menjadi negara pihak ICC. Statuta Roma juga dilengkapi dengan aturan terpisah, yakni Rules of Procedure and Evidence mengenai hukum acaranya, serta elemen of crimes mengenai penjelasan unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Elemen of crimes ini ditunjukkan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi hakim dan aparat penegak hukum ICC serta batasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Selanjutnya, Mas. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
tahun 2000 tidak dilengkapi elemen of crime bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando, sehingga seringkali membingungkan para penegak hukum khususnya hakim ketika harus menafsirkan sebagian suatu tindak pidana atau delik yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Beberapa kasus dan pengadilan hak asasi manusia ad hoc untuk Timur Timur membuktikan terdapatnya pemahaman yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan yang terhadap kemanusiaan karena referensi yang mereka gunakan pun berbeda. Selanjutnya, Mas. Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tidak tercantumkan ketentuan huruf K dalam Statuta Roma yang berisi tindakan-tindakan tidak berperi kemanusiaan lain yang mempunyai sifat yang sama yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang luar biasa atau luka yang serius terhadap kesehatan tubuh atau mental. Dikhawatirkan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak dapat mengakomodir bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan lain yang sudah berkembang saat ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Mbak Nadia, saya persilakan. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia berwenang untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berlaku. Pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan, maka seperti yang diatur dalam Pasal 43, dilaksanakan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc yang dibentuk dengan keputusan Presiden berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat. Merupakan perkecualian dari asas non-retroaktif, di mana seseorang tidak dapat diadili atas hukum yang berlaku surut, yakni berdasarkan undang-undang yang pada saat tindak pidana itu dilakukan belum diundangkan. Next. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dalam pasal 10, beberapa aturan beracara baru yang diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 dan mengecualikan aturan yang sama dalam KUHP, diantaranya A. Pembentukan penyelidik ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc. B. Penyelidik hanya dilakukan oleh Komnas HAM, sedangkan penyidik tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP. C. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. D. Ketentuan mengenai korban dan saksi. Next. Mengenai ketentuan pidana, bagi kejahatan diatur dalam pasal 8 ayat A, B, C, D, E, diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 25 tahun, atau sekurangnya 10 tahun. Kejahatan tercantum dalam pasal 9 ayat A, B, C, D, E, atau J dipidana dengan pidana mati, atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya 25 tahun, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun. Kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 9C atau F dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Bagi kejahatan yang diatur dalam pasal 9G, H, dan I dipidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan paling singkat 10 tahun. Next. Pasal 11 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dan lama waktu penahanan serta selama proses persidangan dan kasasi ke Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur mengenai batas waktu maksimal untuk melakukan penahanan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, banding, dan kasasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Waris. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Dalam
dalam KUHP mengingat ancaman hukuman yang dikenakan terhadap para terdakwa tersebut adalah lebih dari 5 tahun dan KUHP menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tempat dan kedudukan pengadilan HAM, yaitu di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumannya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan untuk pertama kalinya pada saat undang-undang ini berlaku, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk di 1. Jakarta Pusat, mencakup wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 2. Surabaya, mencakup wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, dan NTT. 3. Makassar, mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya. 4. Medan, mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara, DI Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Hubungan dengan pelanggaran berat hak asasi manusia, perlindungan korban dan saksi adalah salah satu masalah yang perlu diberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Sebagai saksi tersebut juga mencakup pemberian ganti kerugian bagi korban dan keluarga termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban seperti yang diatur di dalam pasal 34 dan 35, di mana tata pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi bagi pelanggar berat hak asasi manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam kurung pasal 35 ayat 1. Pengguna kata dapat memberikan konsekuensi hukum bahwa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai hak dan hanya diberikan kepada korban pelanggar berat hak asasi manusia atau ahli warisnya apabila dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau sesuai dengan tuntunan penuntut umum, sehingga kata dapat menjadikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tidak harus diberikan kepada korban pelanggar berat HAM atau ahli warisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dani. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, sementara itu dalam prakteknya pengadilan HAM Indonesia baik ad hoc maupun permanen belum pernah menerapkan pemberian ganti rugi baik dalam bentuk kompensasi dalam hal ini dari negara maupun restitusi dari pelaku kepada korban. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pelanggaran berat HAM di AB Pura. Beberapa korban mengajukan permohonan kompensasi, namun karena semua terdakwa dibebaskan, bahkan pelanggaran berat HAM pun dinyatakan tidak terbukti, maka semua korban tidak diberikan kompensasi. Selain melaksanakan penghukuman bagi pelaku, pemberian kompensasi kepada korban sebenarnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara atau state responsibility ketika terjadi pelanggaran berat HAM di wilayahnya.
Karena itu idealnya pemberian kompensasi ini tidak harus menunggu pelaku atau pihak ketiga tidak mampu untuk menjadi tanggung jawabnya. Namun merupakan kewajiban, seharusnya itu merupakan kewajiban yang sudah melekat bagi negara itu sendiri. Divisi ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KKR nomor 3 tahun 2004. Ya, dan seharusnya divisi inilah yang diterapkan dalam praktek pengadilan hak asasi manusia sehingga dibebaskan atau dihukumnya terdakwa tidak akan memengaruhi kewajiban negara untuk memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM, pelanggaran berat HAM. Ya, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini.